Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ridho Adi Hernowo. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mukjizat Suhu Tubuh, karya dari Bapak Masashi Saito, seorang dokter dari Jepang. Ya iyalah, masa dari Jawa. Jadi, buku ini merupakan buku seri kesehatan Jepang yang diterbitkan oleh Gramedia. Nah, buku ini memaparkan manfaat mengenai suhu tubuh. Nah, BTW teman-teman pada tahu nggak? Ternyata ketika suhu tubuh kita ini turun 1 derajat Celcius, maka daya tahan tubuh itu akan menurun sebanyak 30%. Sebaliknya, ketika suhu tubuh kita meningkat sebesar 1 derajat Celcius saja, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat 500 sampai 600%. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, ternyata ketika suhu tubuh ini meningkat, tentunya bukan meningkat karena sakit loh ya. Jadi suhu tubuh itu naik bukan disertai rasa sakit, demam, kemudian badan nggak enak, sakit-sakit, trombosit menurun. Kalau itu sih namanya demam berdarah. Jadi ini ketika suhu tubuh ini berusaha kita naikkan sebesar 1 derajat Celcius, maka akan menyebabkan peredaran darah ini semakin lancar, baik peredaran di tubuh maupun peredaran darah dari otak sampai ke bawah. Nah, akibatnya apa? Volume oksigen yang kita hirup ini semakin banyak, jadi oksigen semakin banyak di dalam tubuh. Nah, ini akan berpengaruh terhadap enzim, sistem pencernaan, metabolisme tubuh, kemudian juga berefek pada peremajaan sel-sel kulit, dan juga mencegah kita dari pikun. Itu manfaatnya. Nah, sebenarnya suhu tubuh yang normal orang sehat itu berapa sih? Jadi di buku ini dijelaskan bahwa suhu tubuh orang sehat itu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,1 derajat Celcius. Nah, tentunya itu suhu orang sehat ya. Tapi untuk suhu tubuh orang normal itu rata-rata memang bervariasi. Nah, yang penting jangan sampai suhu tubuh ini menurun. Karena jika suhu tubuh menurun, itu sudah bisa menjadi biangnya penyakit. Jadi salah satu ungkapan yang sangat saya suka di sini adalah bahwa naiknya suhu tubuh itu merupakan sumber kesehatan, sedangkan turunnya suhu tubuh itu merupakan biangnya penyakit. Nah, itu salah satu quote di dalam buku ini. Nah, terus gimana sih cara meningkatkan suhu tubuh secara sengaja? Nah, ini saya ringkas ya. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan suhu tubuh itu ada 2 kategori. Ya. Yang pertama yaitu meningkatkan suhu tubuh dari luar. Nah, ini sifatnya ini tidak permanen ya. Ya, sifatnya ya hanya bisa meningkatkan suhu tubuh beberapa saat. Misalnya dengan cara minum air hangat, minum wedang jahe, minum wedang apa namanya itu uwuh, nah, kemudian mandi air hangat, kemudian berendam di air hangat, atau merendam kaki aja. Jadi pulang kerja mungkin lagi stres, nah biasanya kalau stres tuh suhu tubuh mulai menurun itu. Nah, diangetin lah, diangetin dengan cara merendam kaki di air hangat, atau bisa juga menggenggam tangan istri, atau mungkin berpelukan dengan istri. Itu mungkin bisa meningkatkan suhu tubuh, asal jangan dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, karena itu bisa keterusan nantinya. Nah, itu sifatnya mungkin sementara, tapi itu sudah cukup efektif teman-teman untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, saya sendiri belakangan ini sudah menghindari minum-minuman yang dingin meskipun menggoda. Meskipun ada es Sprite atau es Coca-Cola, itu sekarang bagi saya kalah menarik dibandingkan dengan wedang uwo. Nah, jika teman-teman ingin memesan wedang uwo, bisa dipesan di toko terdekat. Sorry kebablasan ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih meningkatkan suhu tubuh dari dalam. Nah, cara ini akan lebih permanen.
Cuman caranya memang lebih sulit, yaitu dengan cara memperkuat otot-otot di dalam tubuh kita. Jadi dengan memperkuat otot-otot tubuh di dalam tubuh kita, itu akan membuat suhu tubuh ini akan meningkat. Karena dengan otot-otot yang meningkat, maka metabolisme dalam tubuh juga akan meningkat, pembakaran lemak-lemak visceral pun juga akan semakin bagus. Nah, lalu bagaimana sekarang cara memperkuat otot ini? Nah, di buku ini dijelaskan bahwa untuk memperkuat otot itu diperlukan latihan atau olahraga yang bersifat anaerobik ya. Jadi ada anaerobik, yaitu olahraga yang bersifat cepat atau bisa memicu refleks dari saraf otak ke tubuh. Misalnya dengan melakukan sprint, lari cepat secepat-cepatnya dalam jarak sekitar 10-20 meter. Itu nanti akan terjadi ledakan sinyal saraf dari otak ke kaki. Kemudian juga dengan melakukan angkat beban secara cepat ya. Nah, jadi angkat beban ini juga bisa meningkatkan fungsi otot ya. Jadi kalau belum punya barbel ya mungkin bisa diangkat. Anak Anda yang usia 3 tahun, 4 tahun itu sama aja itu, atau push up. Kemudian juga bisa dilakukan dengan squat. Nah, biasanya untuk tubuh bagian bawah ini dengan melakukan squat, kemudian dengan nafas ditahan, ini akan cepat sekali untuk merangsang sinyal-sinyal otak ke kaki. Nah, itu lebih efektif. Kemudian setelah melakukan olahraga anaerobik, dilanjut dengan olahraga aerobik. Nah, kalau olahraga aerobik ini sifatnya lebih ringan, tapi membutuhkan jangka waktu dan frekuensi yang konstan. Misalnya dengan jogging, jalan cepat, lari sekitaran komplek, terutama komplek-komplek yang tidak di lockdown ya, yang zona-zona hijau. Nah, ini akan sangat efektif sekali karena jika hanya melakukan olahraga aerobik saja, itu hanya akan membakar lemak visceral itu sekitar 8 gram dalam waktu setahun. Tetapi jika didahului dengan olahraga anaerobik itu bisa 3,5 kali lipatnya. Apalagi jika sebelumnya itu dilakukan pemanasan. Jadi urutannya pemanasan. Karena ini olahraga anaerobik itu mempunyai potensi untuk mencederai otot. Jadi yang penting pemanasan dulu, kemudian olahraga anaerobik, setelah itu baru olahraga aerobik. Nah, itu kuncinya saudara-saudara. Nah, kemudian kembali lagi ke buku ini. Yang saya sukai dari buku ini tipis ya. Seperti yang Anda tahu, saya suka sekali dengan buku tipis. Ini hanya sekitar 150 halaman. Dan kemudian disajikan dengan gaya penyampaian seperti orang ngobrol, jadi enak sekali. Cuman yang saya nggak suka itu adalah strukturnya ini agak lompat-lompat ya. Jadi kalau menggunakan teknik baca cepat, itu saya khawatir akan kehilangan berlian-berlian yang tersembunyi dari quote-quote atau dari kalimat-kalimat yang berharga di buku ini. Nah, jadi saya sarankan memang bacanya pelan-pelan, dibolak-balik, habis baca dibaca lagi. Saya ini sudah beli ini sudah agak lama ya, tapi terus terang memang susah pahamnya ya. Baru saya bolak-balik saya tahu gambaran keseluruhannya seperti ini ya, karena memang strukturnya tadi yang lompat-lompat. Tetapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang malas baca, saya ingin dapat manfaat dari buku ini, langsung aja ke bab 4. Karena bab 4-nya itu langsung dijelaskan adalah kebiasaan sehari-hari yang ideal untuk mencegah suhu tubuh rendah. Ya, misalnya di sini dijelaskan secara praktis nih. Pagi jam 5 bangun. Ya, kalau kita dalam puasa kan jam setengah 4 sudah bangun ya. Kemudian ini kondisi kalau nggak puasa ya, mungkin senam, pemanasan, stretching, latihan otot, jalan kaki atau jogging 30 menit. Kemudian jam 6-nya sarapan, jam 8 mulai bekerja, jam 12 makan siang. Kemudian tidur siang loh, penting loh tidur siang saudara, 15-20 menit. Nah, ini saya termasuk pendukung tidur siang. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sekarang masih berusia SD, SMP yang susah tidur siang,
saya cuma bisa bilang bahwa tidur siang bagi orang dewasa adalah sebuah kenikmatan yang hakiki. Nah, setelah tidur siang mulai bekerja lagi, selesai bekerja pulang, kemudian makan malam, jam 9 latihan otot dan mandi berendam air hangat. Nah, ya kan? Kemudian ada hal yang menarik ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau kita sedang merasa flu ringan, ya mungkin batuk berdahak, kemudian meler sedikit, demam, itu segera dibuat olahraga. Karena suhu tubuh yang naik yang nggak alami itu bisa dinaikkan dengan alami dengan olahraga, sehingga daya tahan tubuh meningkat, maka flu pun bisa hilang. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa air minum yang terbaik adalah air putih hangat, guys. Jadi air putih hangat itu merupakan minuman yang terbaik bagi tubuh. Kemudian yang terakhir apa ya? Ya ini buku terjemahan ya, dan saya rasa terjemahannya cukup enak untuk dibaca. Ya cuman saya agak sedikit kurang nyaman dengan strukturnya ya, yang ya lompat-lompat. Oke, begitulah review buku dari saya. Jika bermanfaat, mohon doakan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.